Sahabat baca berita. Buku hitam Ferdy Sambo dan buku merah Tito Karnavian ramai dibahas akhir-akhir ini. Adakah kejanggalan yang terungkap di dalamnya? Diketahui Ferdy Sambo memang beberapa kali membawa buku hitam saat menjalani sidang pembacaan dakwaan kasus pembunuhan Brigadir J di PN Jakarta Selatan. Bahkan sudah sebanyak 2 kali Ferdy Sambo tampak membawa buku hitam pada sidang hari Senin, tanggal 17 Oktober dan Kamis, tanggal 20 Oktober tahun 2022. Sementara untuk buku merah Tito Karnavian dikaitkan dengan video perusakan barang bukti dari kasus impor daging atau yang sangat dikenal sebagai skandal buku merah. Dalam skandal buku merah itu dikatakan berisi tentang video rekaman CCTV yang ada di ruang kolaborasi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2019. Lantas apa saja isi dari buku hitam Sambo dan buku merah yang menyeret Tito Karnavian? Berikut ini tim Diswai.id akan menjabarkan secara rinci isi dari masing-masing buku tersebut yang menyangkut Ferdy Sambo dan Tito Karnavian. Catatan buku hitam Ferdy Sambo. Isi buku hitam Ferdy Sambo. Kuasa hukum Ferdy Sambo, Bobi Rahman Manalu menyebut bahwa buku hitam berisi tentang kegiatan sehari-hari Ferdy Sambo. Dimulai sejak saat masih menjabat sebagai komisaris besar. Jadi kegiatan sehari-hari itu apa? Misalnya dia rapat. Pokoknya kegiatan sehari-hari, ujar Bobi Manalu. Beliau menjabat Kasubdit 3 Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Itu aja isinya, sambungnya. Bobi mengaku belum pernah membaca semua isi buku tersebut, tetapi ia yakin buku itu hanya berisi catatan harian dari kegiatan Ferdy Sambo. Saya nggak baca. Saya sempat lihat-lihat, oh memang catatan, seluruh catatan kegiatan beliau lah tandasnya. Kegiatan apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan. Itu isinya, tutur Bobi menambahkan. Sementara itu pengacara Ferdy Sambo, Rasamala Aritonang siap memberikan informasi tentang isi dari buku hitam Sambo apabila memang dibutuhkan. Lebih lanjut Rasamala menuturkan kalau isi dari buku hitam itu berisi catatan kegiatan Sambo sejak saat menjabat sebagai Kasubdit 3 Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri hingga menjadi Kepala Divisi Propam Polri. Ia mengungkap bahwa Sambo memang rajin mencatat segala kegiatannya sehari-hari terkait kariernya di buku hitam tersebut. Saya beberapa kali ketemu beliau, buku hitam itu selalu dibawa. Pak Sambo punya pengalaman cukup panjang, paparnya, Kamis tanggal 20 Oktober tahun 2022. Beliau pernah menjadi Kasubdit 3 di Tipidum Bareskrim, Dirtipidum Bareskrim sampai Kadif Propam, tambah Rasamala. Akan tetapi Rasamala belum secara spesifik melihat isi buku hitam Ferdy Sambo. Ia tak mau berasumsi sendiri soal keseluruhan isinya. Saya pikir beliau terlepas dari persoalan pidana yang dihadapi, beliau ada kecintaan terhadap institusinya di kepolisian, tukasnya. Saya pikir itu disampaikan beberapa kali oleh beliau, sambung Rasalama. Skandal buku merah Tito Karnavian. Skandal buku merah Tito Karnavian 2019. Skandal buku merah Tito Karnavian vs isu Perang Bintang. Benar ada, @Tito Karnavian, Lisa Fotios Instagram Pexels. Cerita awal dari skandal buku merah tersebut berawal dari tim media Indonesia Leaks yang meminta pihak kepolisian untuk segera memproses temuan terbaru yakni video perusakan barang bukti dalam kasus impor daging. Respons Polri dinilai akan sangat penting demi menegaskan bahwa ada komitmen tinggi dari lembaga penegak hukum dalam penegasan dari pemberantasan kasus korupsi dan kehormatan kebebasan pers. Video tersebut merupakan bukti terbaru yang menunjukkan adanya upaya perusakan terhadap barang bukti dalam kasus suap impor daging oleh pengusaha Basuki Hariman terhadap mantan hakim mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar, kata Kepala Bidang Advokasi Lembaga Bantuan Hukum Pers,
Gading Yonggarditya pada Selasa, tanggal 22 Oktober tahun 2019. Diketahui bahwa beberapa media tergabung di dalam tim Indonesia Leaks, di antaranya ada Tempo, Tirto, Jaring, Independen, KBR, dan The Jakarta Post. Semua media itu sempat merilis video tersebut pada tanggal 17 Oktober tahun 2019. Diduga barang bukti buku merah berisi catatan keuangan aliran dana dari perusahaan milik Basuki ke beberapa pejabat tinggi telah dirusak. Siapa yang merusaknya? Diduga ada oknum Polri yakni Harun dan Roland Ronaldi yang melenyapkan buku merah itu. Dugaan itu menguat karena pada saat itu keduanya juga bertugas di KPK. Dugaannya, dalam buku merah itu berupa berisi adanya puluhan transaksi keuangan, yang sebagian diduga juga didapat oleh Tito Karnavian. Yang mana pada tahun itu beliau masih menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya. Karena itulah Indonesia Leaks mendorong kepolisian untuk mengusut skandal buku merah dan mendorong proses hukum atas pihak-pihak yang diduga merusaknya, pungkas Gading. Kemudian pada tanggal 15 Agustus tahun 2018, tim Indonesia Leaks juga sempat mengonfirmasi adanya dugaan aliran uang ke Tito Karnavian yang tercatat dalam buku merah tersebut ketika dimintai tanggapan soal kasus buku merah itu. Tito hanya merespons singkat dan dengan kalimat yang berulang-ulang, sudah dijawab Humas. Sumber, Diswai.